Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, wabil khusus seluruh santri-santri, guru-guru pondok pesantren Mimbar Huffaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya generasi-generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya wajib senantiasa memuja, memuji dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Sebelum kita lanjutkan tadarrus Al-Qur'an, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu semakin mengetahui, semakin faham, semakin cinta dan semakin bersemangat kita semuanya untuk terus melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkannya bahkan memperjuangkannya sepanjang hayat kita. Ya Allah, rahmati kami semuanya dengan Al-Quran. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 57. Ya. Silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya dan kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan sekali dan silahkan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Sadaqallahul azim. Wa dhallalna, dan kami naungi, alaikum, di atas kalian, al-ghamama, awan. Wa anzalna, dan kami turunkan, alaikum, ke atas kalian, kepada kalian, al-manna, manna, makanan manis seperti madu, wassalwa, dan salwa, yaitu burung seperti puyuh. Kulu, makanlah oleh kalian semuanya, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma, apa, razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, wa ma, dan kami tidak, zalamuna, mereka menganiaya kami, walakin, akan tetapi, kanu, mereka adalah, anfusahum, orang-orang yang menzolimi diri-diri mereka, ya. Walakin, akan tetapi, kanu, mereka adalah, anfusahum, diri mereka, yadzlimun, mereka menganiaya. Bukan Allah menganiaya mereka, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Allah tidak akan pernah menganiaya manusia, tapi karena perbuatan manusia sendiri, akhirnya tindakan aniaya itu kembali pada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Surat Al-Baqarah ayat 57 ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jika kemarin kita membahas pembahasan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel diajak oleh Allah Subhanahu wa taala
terutama perwakilan-perwakilan mereka, agar diri-diri mereka dan Bani Israel yang lain diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bersih lagi dari segala dosa. Maka dibawalah 40 orang terpilih perwakilan dari mereka, dan ternyata ketika mereka dibawa ke Tur Sina, mereka sangat ingin ikut mendengarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Tapi ternyata mereka tidak percaya juga, tidak iman juga dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Maka mereka membuat syarat, mereka akan beriman setelah mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak mungkin akan terjadi, ya. Bagaimana itu terjadi kepada orang-orang pendosa? Ya. Tidak mungkin. Karena dengan kepongahan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sambar mereka dengan petir yang di dalamnya mengandung api, ya. Mati mereka dalam sekejap, ya. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab doa dari Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kembali hidupkan mereka setelah mereka mati sehari semalam. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti dengan taat apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini ayat yang kemarin kita bahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Nah, ayat 57-nya tentang apa? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Sufatut Tafasir menjelaskan, "Tsumma dzakkarahum ta'ala bi ni'matihi 'alaihim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada mereka nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Wa hum fityah wa hum fi altiyah, atau wa hum fittih, mereka dalam kondisi kebingungan. Tahayatihu itu bingung, linglung, orang nggak bisa kemana-mana, muter aja di situ. Itu atih, itu linglung. Lamma imtana'u min dukhuli madinatil jabbarin, ketika mereka menolak berjuang masuk ke negeri yang di negeri itu ada al-jabbarin, para penguasa yang pongah. Para ulama tafsir menyebutkan itu negeri Syam, tepatnya adalah Suriah. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel berjihad untuk memerangi para penindas, di mana? Di Syam, tepatnya di Suriah. Wa qitaluhum, ini untuk Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk memerangi mereka. Wa qalu li Musa, apa yang dikatakan oleh Bani Israel yang telah mendapatkan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan telah dihidupkan kembali setelah mereka mati. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila." Musa, kamu mau mengajak kami perang, udah pergi aja sendiri. Ya. Faqatila, kamu aja berdua perang sama Allah sana. Pergi. Songong sekali ini nih. Ya. Orang-orang manusia-manusia tidak tahu diri. Para pengecut, giliran nikmat-nikmat pengen, giliran diajak berjuang takut mereka. Ya.
Fa'uqibu ala dzalika bid-dhaya'i 40 sanatan. Fa'uqibu, karena mereka tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disiksa. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bid-dhaya'i, dengan hilang mereka. 40 sanatan, 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka linglung, tidak bisa keluar di satu tempat. Tempat mana? Para ulama mengatakan mereka berkeliling, nggak bisa keluar. Di daerah mana? Ya, para ulama tafsir, terutama tafsir Kementerian Agama, menyebutkan bahwa mereka itu Bani Israel dalam kondisi linglung, tersesat, tidak bisa keluar di Sinai, ya, di belantara Sinai. Nanti untuk mengetahui Sinai itu seperti apa situasi dan kondisinya, silahkan tanya ke Syekh Syamil An-Naijiri. Beliau faham betul, ya, ini ada di depan kita. Panas, ya, berbatu. Jika kita masuk ke tempat yang panas seperti itu, mau berteduh di mana? Ya, maka ayat ini, ya, mengingatkan kepada Bani Israel, karena mereka membangkang untuk berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam, akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala linglung, nggak bisa keluar dari Sinai 40 tahun. Bayangkan, ya, dari muda mereka sampai pada tua-tua, ya. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sedang linglung 40 tahun itu apa? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, ya. Faqala ta'ala wa dhallalna 'alaikumul ghamam ay satarnakum bisihab min harri syams wa ja'alna 'alaikum kadzullah. Kami turunkan awan, sehingga awan itu seakan-akan memayungi mereka. Yang tadinya Sinai itu sangat panas, ya. Antum kalau coba, nggak usah di Sinai lah, di Mekah, di Madinah, ketika panas menyengat, antum jalan nggak usah pakai sandal, nggak usah pakai sepatu, nyeker, ya, nggak usah jauh-jauh dari Masjidil Haram ke hotel antum aja nyeker, itu panasnya luar biasa. Ustadz pernah melakukan itu. Waduh, sandal saya nggak ada, tapi saya pengen ke hotel, pengen istirahat karena sudah lelah. Jalan kaki tanpa sandal, alhamdulillah, besoknya tuh lihat kaki kayak terbakar, mantap sekali. Apalagi zaman dulu, ya. Kalau sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, anyep, enak karena ada AC. Jalan-jalannya sudah ada aspalnya, sudah enak lah, sudah hot mix. Zaman dulu antum taruh tuh daging di padang pasir, apa yang terjadi? Mateng, itu daging, ya. Jadi kalau Syamil An-Naijiri mau jadi tukang sate di situ, udah amparin aja tuh dagingnya, udah mateng sendiri itu, nggak usah dikipas-kipas, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ya, mereka enggak gosong di Sinai itu, ya. Coba kalau mereka gosong di Sinai, dipanggang dengan terik matahari yang sangat menyengat kulit. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Allah jadikan awan itu menaungi mereka, sehingga mereka terlindungi dari sengatan matahari yang sangat panas itu. Nikmat tidak ini? Nikmat ini, Masya Allah, ya. Selain Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan awan yang menjadikan sejuk, ya, yang menjadikan mereka aman,
tidak tersengat terik matahari, Allah Subhanahu wa taala pun berikan kepada mereka makanan dan minuman. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, ay an'amna 'alaikum bi anwa'in minat ta'am wasyarab min ghairi kaddin wala ta'bin. Kami anugerahkan kepada kalian makanan dan minuman tanpa kalian harus lelah mencari makanan dan minuman itu, ya. Wal mannu kana yanzilu 'alaihim mithla al-'asal. Al-mannu atau al-manna, man itu adalah seperti madu, ya, manis. Para ahli, ada seorang ahli kimia dari Belgia namanya Dr. Herrera, ya, dia melakukan penelitian alman itu sejenis lumut, kerak lumut, tapi manisnya luar biasa, ya, mengandung glukosa tinggi. Kalau glukosa, ya, itu dimakan oleh kita semuanya, maka bawaannya seger, ya, bawaannya Sinai, ya, di belantara Sinai. Tapi karena ada makanan yang mengandung glukosa tinggi, mereka tetap bisa bertahan, ya, Masya Allah, tanpa mereka harus susah mencarinya. Mau kemana? Memang di belantara sini nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret, nggak bisa tuh GoFood, nggak bisa Gojek, ya. Mungkin Syamil An-Najiri mikir kayak begitu, nggak apa-apa, saya dihukum sama Allah di belantara Sinai, nanti saya gampang lah, ada Uber, ada GoFood, ada Gokar, ada apa. Nggak bisa, Mil, ya, ngeri, dikurung jauh kemana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi mereka itu dengan dikasih itu makanan tuh, al-manna. Nggak usah dimasak dulu, nggak butuh kompor, nggak butuh api, langsung dimakan, ya. Mengandung serat yang sangat luar biasa, mengandung antibiotik yang sangat luar biasa, sehingga mereka sehat, ya. Kemudian as-salwa, salwa itu apa? Salwa itu para ulama menyebutkan sejenis burung puyuh. Ini artinya, ya, baik kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya makanan atau minuman, Allah Subhanahu wa taala cukupkan, ya, al-man wassalwa. Kemudian kalau dari segi kualitas makanan, maka kita akan mendapatkan salwa, ya, dia mengandung protein dan lemak tinggi, ya. Jadi tercukupilah kebutuhan dasar manusia untuk hidup, ya. Alman mengandung unsur glukosanya tinggi, ya. As-salwa mengandung protein dan lemak yang sangat tinggi. Udah cukup, bisa bertahan hidup. Maka 40 tahun mereka ada di belantara Sinai, mereka masih hidup. Jika bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, udah mati mereka. Jangankan 40 tahun, mungkin sepekan atau sebulan lah maksimal udah mati semua, ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian semuanya ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, ya. Yang Allah rizkikan kepada kita itu thayyib. Maka ini perhatikan, ini pola makan, ini survival, ini ilmu survival, ini ilmu ketahanan diri kita, ya. Jadi makan itu bukan dilihat dari segi banyak atau sedikitnya, tapi makanan itu dilihat dari kandungan energinya, ya. Jadi kalau makan terus, tapi kalau hanya junk food, makanan sampah, ketika antum makan bukannya menjadi seger, bukannya menjadi energi, tapi itu justru merusak diri antum semuanya. Ya, hati-hati dengan makanan terus.
apalagi makanannya tidak berkualitas, akhirnya apa? Antumnya obesitas. Ya, ada santri alhamdulillah wa syukrulillah masuk pesantren itu yang tadinya obesitas menjadi normal. Ya, masuk pesantren makanannya jadi teratur, makanannya jadi terpilih, dia tidak lagi obesitas. Masya Allah. Padahal udah ke dokter kemana-mana untuk menurunkan berat badan, nggak bisa-bisa, sampai beli satu obat 2,5 juta. Masya Allah, saking pengen turun berat badannya. Ya gimana mau berat badan? Ya, sekali makan sehari mie ayam 4 mangkok, ya gimana? Belum makan nasi, ya belum telur, belum ngemil segala macam. Ya, jadi makanan itu bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya, lihat kandungannya. Apalagi orang Islam ketika makan baca doa terlebih dahulu. Ya, orang dapur ketika masak penuhi masaknya itu dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga makanannya itu menjadi obat. Ketika dimakan menjadi energi yang sangat luar biasa. Ya, dan kadang di pesantren juga aneh, ya. Yang tadinya nggak mau makan sayur, nggak mau makan ikan, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, pengennya makannya mie aja terus. Masuk pesantren, Allah Subhanahu wa taala jadikan semua makanan itu menjadi enak. Ustaz terkadang takjub juga ya santri itu. Ada santri yang obesitas, kegemukan, di pesantren jadi kurus. Ada di rumahnya kurus, ya. Udah usianya SMA, kena angin langsung gitu. Kalau dia jatuh dari lantai 3 itu enggak gitu suaranya. Saking kurusnya kayak kertas. Masuk pesantren, Masya Allah, bobot badannya bertambah dengan normal. Itu luar biasanya itu di pesantren itu. Ya, ini apa? Ini keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum semuanya ketika antum bersyukur makan. Ya. Jangan pernah mencaci maki makanan. Mencaci maki makanan, antum makan hilang keberkahan dari makanan itu. Ya, ketika antum makan mungkin tidak akan kenyang-kenyang. Ketika antum makan makanan itu justru menjadi penyakit. Kenapa? Karena antum telah mencaci makanan. Ya. Kalau antum suka makan, kalau antum nggak suka nggak usah makan. Jangan pernah mencaci makanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Annahum kafaru hadhihi ni'amil jalilah. Mereka telah kafir terhadap nikmat. Kufur nikmat ini. Ini kufur nikmat ini bukan hanya oleh Bani Israel, oleh kita juga sama bisa. Oleh santri, oleh ustadz, ya dikasih ini nggak mau, dikasih itu menghina. Ya pengennya begini begitu segala macam, yang terlihat wah segala macam. Ini hati-hati nih, tidak syukur nikmat. Ya, wa ma zalamuna walakin zalamu anfusahum. Yang rugi siapa? Bukan Allah, tapi yang rugi diri sendiri ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Li'an wabalan islian raji'un alaihim. Karena ketika kita melakukan keburukan, maka sebenarnya keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang menanam cabai, maka dia akan panen cabai. Siapa yang menanam kebaikan, ya, maka mereka akan mendapatkan kebaikan itu. Maka oleh karena itu fokuslah melakukan kebaikan demi kebaikan, ya, agar kebaikan itu kembali kepada kita. Tapi ingat, ketika kita melakukan keburukan, sehebat apapun Anda menutupi keburukan itu bagaikan bangkai. Ya, walaupun bangkai disimpan di lemari emas, ya, tetap yang namanya bangkai akan tercium busuk. Antum walaupun tidak terlihat oleh ustaz, walaupun tidak terlihat oleh orang lain melakukan keburukan, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan keburukan yang antum tanam itu akan kembali pada diri antum sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan